Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Karmin mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Setelah mendengar peringatan dari dukun desa itu, ia tidak bisa tenang. Segala sesuatu yang ia miliki seolah runtuh satu persatu. Dalam kepanikannya, ia memutuskan untuk mencari Pak Gandhi dan juga meminta penjelasan. Namun upayanya selalu menemui jalan buntu. Karmin mendatangi rumah Pak Gandhi, tetapi yang ia temui hanyalah penjaga rumah yang mengatakan bahwa Gandhi sedang tidak ada di tempat. Ia mencoba menghubungi Gandhi melalui telepon, tetapi tidak pernah diangkat. Karmin bahkan pergi ke kantor mall, namun hasilnya sama. Pak Gandhi tidak pernah bisa ditemukan. Kecurigaan Karmin semakin besar. Ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan kekuatan yang tidak ia pahami. Sementara itu di dalam mall yang baru saja diresmikan, kejadian-kejadian aneh pun mulai bermunculan saat itu. Awalnya hanya hal kecil, barang-barang yang jatuh sendiri, suara-suara mengerikan di malam hari, atau bahkan bayangan yang melintas di sudut mata pengunjung. Namun semua itu berubah menjadi lebih mengerikan. Pada suatu malam ketika mall sedang ramai oleh pengunjung, tiba-tiba suara jeritan menggema di seluruh gedung. Beberapa orang yang berada di area food court pun mulai bertingkah aneh saat itu. Mereka ada yang berbicara sendiri, menangis tanpa alasan, bahkan ada yang tertawa keras dengan nada yang mengerikan. Dalam hitungan menit saja kekacauan terjadi. Orang-orang mulai berlarian mencoba mencari jalan keluar. Tetapi suasana semakin kacau ketika ada yang mengaku melihat bayangan besar mengerikan yang bergerak di langit-langit mall itu. Salah satu kejadian paling mengejutkan adalah ketika seorang pria muda yang sedang berada di lantai 3 tiba-tiba melompat ke bawah tanpa alasan yang jelas. Iya, dia nekat melakukan bunuh diri. Tubuhnya jatuh di tengah kerumunan membuat semua orang yang melihat berteriak histeris. Pria itu pun tewas seketika dengan darah yang mengececer. Kejadian itu membuat mall menjadi pusat perhatian. Polisi pun segera datang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Laporan saksi mata justru membingungkan. Sebagian besar mengatakan bahwa mereka dihipnotis oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi itu saja bukan hanya hipnotis, melainkan itu adalah kejadian kerasukan yang mengerikan. Kabar kejadian itu pun segera menyebar ke seluruh desa dan juga sekitarnya. Warga desa yang awalnya tidak setuju dengan keberadaan mall semakin geram. Mereka mulai menghubungkan kejadian mengerikan itu dengan keputusan awal untuk membangun mall di tanah yang sebelumnya direncanakan menjadi masjid sepenuhnya. Meskipun tetap ada masjid di sampingnya itu. Lihat ini akibatnya. Kalau dari awal kita tidak tergoda uang, pasti tidak akan ada mall itu, ujar salah seorang warga saat berkumpul di warung kopi. Benar, Pak. Harusnya tanah selebar itu dijadikan masjid yang berdiri sendiri, Pak, tanpa mall di sebelahnya. Ini tempat ibadah, bukan tempat untuk mencari uang semata, timbal yang lain. Pak Dorman yang mendengar berita itu pun merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa ia sudah berusaha menjaga amanah, tetapi tipu daya Gandhi dan juga Karmin telah mengalahkannya.
Namun ia tetap berusaha menenangkan hatinya. Ini bukan salah satu kita sepenuhnya, Pak, Bu. Yang penting ini kita tidak ikut-ikutan dalam cara kotor mereka. Yang penting kita benar, katanya kepada Bu Sri. Namun saat itu Bu Sri bisa melihat bahwa suaminya tetap terpukul. Ia tahu Dorman adalah orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik untuk desanya. Dan kegagalan ini tentu menjadi beban besar bagi dirinya. Sementara di sisi lain, Karmin mulai benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Kejadian di mall membuatnya semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang terlibat. Ia tidak lagi merasa puas dengan keuntungan yang ia peroleh. Sebaliknya, ia merasa dihantui oleh kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Hingga saat itu, ia pun kembali mencoba mencari Pak Gandhi, tetapi tetap tidak berhasil. Kini ia hanya mendengar desas-desus bahwa Gandhi telah pergi ke kota lain, atau bahkan ke luar negeri saat itu. Keberadaan Gandhi semakin misterius meninggalkan Karmin sendirian untuk menghadapi dampak dari keputusan yang mereka buat bersama. Sementara itu, warga desa mulai memikirkan langkah-langkah untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang mereka rasakan saat itu. Beberapa tokoh masyarakat pun saat itu mengusulkan agar diadakan doa bersama di masjid untuk memohon perlindungan. Masjid kecil itu menjadi tempat berkumpulnya warga yang merasa takut dan juga membutuhkan tempat untuk berlindung. Kita harus berdoa agar desa ini kembali tenang. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal buruk ini terus terjadi, ujar Pak Hadi, tetua desa. Doa bersama itu membawa sedikit ketenangan bagi warga, tetapi mereka tahu bahwa masalahnya belum selesai. Mal itu tetap berdiri dan kejadian aneh pun terus terjadi. Meskipun tidak seintens sebelumnya, banyak warga yang mulai menghindari mal itu, memilih untuk berbelanja di tempat lain. Namun mal tetap ramai oleh orang-orang dari luar desa yang tidak menahu tentang kejadian sebelumnya. Pak Dorman dan keluarganya terus menjalani kehidupan dengan hati-hati. Ia merasa bersyukur karena telah menolak godaan uang dari Gandhi di masa lalu. Ia yakin bahwa keputusannya untuk tetap jujur telah menyelamatkan keluarganya dari nasib buruk yang kini menimpa Karmin. Namun Dorman juga sadar bahwa ini belum benar-benar berakhir. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan membawa kebenaran dan juga keadilan kepada semua orang yang terlibat. Sementara di sisi lain, Pak Gandhi tengah menikmati liburannya di sebuah villa mewah di kota wisata. Hidupnya kini terlihat sempurna. Makanan lezat tersaji setiap saat. Pemandangan indah dari balkon villa dan pelayanan kelas atas yang sangat memanjakan. Ia bersandar di kursi malas sambil menyesap minuman dingin. Tersenyum puas memikirkan bagaimana kini hidupnya berubah begitu cepat setelah mal itu berdiri. Banyak orang yang mengira dia adalah orang dengan usaha bos kaya, namun kekayaannya ternyata memang datang dari pesugihan. Sekarang semuanya lebih mudah, gumamnya memandang langit biru. Dalam pikirannya ia merasa tak terkalahkan. Ritual pesugihannya berjalan dengan lancar, dan ia bahkan tidak perlu lagi pusing memikirkan tumbal. Mal itu dengan segala kekacauan yang terjadi di dalamnya telah menjadi tempat favorit bagi sosok gaib yang ia puja. Entitas gelap itu kini merasa cukup dengan energi yang didapatkan dari tragedi dan ketakutan di mal, membebaskan Pak Gandhi dari kewajiban menyerahkan tumbal manusia secara langsung. Namun di balik senyum puas itu, Pak Gandhi tak sepenuhnya sadar bahwa setiap perjanjian dengan dunia gaib selalu memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Sementara itu di desa, Karmin mulai merasakan dampak langsung dari keputusannya terlibat dengan Pak Gandhi. Tubuhnya kini juga mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit aneh yang sulit bisa dijelaskan oleh logika medis. Pada awalnya ia hanya merasa lelah dan kehilangan nafsu makan. Namun beberapa hari kemudian, keadaannya memburuk dengan cepat. Ia sering muntah-muntah tanpa henti dan cairan yang keluar dari tubuhnya berwarna hitam pekat dengan bau busuk yang sangat menusuk di hidung. Ini bukan penyakit biasa.
Bisik Karmin dengan suara lemah kepada istrinya yang saat itu hanya bisa menangis di sisinya. Istrinya yang sudah berusaha membawa Karmin ke beberapa dokter yang bahkan ada di kota, tetapi saat itu tidak ada yang bisa menemukan penyebab pasti dari kondisinya. Obat yang diberikan juga tidak membawa hasil. Bahkan seorang dokter pun akhirnya menyarankan agar Karmin mencoba pengobatan alternatif karena mereka merasa tidak mampu lagi untuk menanganinya. Selain gejala fisik yang mengerikan, Karmin juga sekarang mulai dihantui bayangan-bayangan menakutkan. Setiap kali ia mencoba tidur, ia melihat sosok besar dengan mata merah menyala yang berdiri di sudut kamarnya. Menatapnya tanpa berkedip, kadang ia mendengar suara tawa menyeramkan yang terus menggema di kepalanya. Apa ini air hidupku? Pikir Karmin. Wajahnya penuh peluh dingin, ia mulai menyadari bahwa keserakahannya telah membawanya ke jurang kehancuran. Ia teringat akan semua perbuatannya, menipu, memanipulasi, dan bekerja sama dengan Pak Gandhi untuk mengambil tanah yang seharusnya digunakan untuk kebaikan. Semua itu kini kembali menghantui dirinya dengan cara yang paling mengerikan. Kabar tentang kondisi Karmin pun segera tersebar di desa saat itu. Banyak warga yang memandangnya dengan rasa takut bercampur kasihan. Namun sebagian besar dari mereka menganggap apa yang terjadi pada Karmin adalah bentuk karma. Dia sudah diperingatkan sejak awal, tapi tetap saja serakah, ujar salah seorang warga di warung kopi. Tapi lihat, sekarang dia menderita kan? Ini mungkin hukuman dari Tuhan, tambah yang lain. Pak Dorman mendengar kabar tentang Karmin dari tetangganya. Meskipun Pak Dorman merasa kecewa dengan semua tindakan Karmin di masa lalu, ia tidak bisa sepenuhnya membenci mantan rekannya itu. Dalam hatinya, Dorman merasa bahwa Karmin sudah cukup menerima akibat dari perbuatannya. Karma itu memang nyata ya Pak. Tapi bukan berarti kita ini harus senang ketika melihat orang lain menderita. Kalau ada cara untuk membantunya, Bapak ingin membantunya, Bu, ujar Dorman kepada istrinya. Namun Bu Sri mengingatkan suaminya untuk berhati-hati. Pak, Ibu tahu Bapak orang yang baik, tapi ini kan bukan hal biasa, Pak. Kalau benar ini ada hubungannya dengan pesugihan Pak Gandhi, kita harus waspada, Pak. Jangan sampai kita juga ikut terjebak. Ingat loh, Pak, di mall itu sudah banyak korbannya. Pak Dorman mengangguk, ia tahu istrinya benar, tapi rasa kemanusiaannya tidak bisa diredam begitu saja. Sementara di sisi lain, Gandhi tetap merasa aman dan jauh dari segala masalah yang terjadi di desa. Baginya semua kekacauan di mall atau penderitaan Karmin adalah hal kecil yang tidak perlu ia pikirkan. Selama entitas pesugihannya puas dengan energi yang diberikan oleh mall, Gandhi merasa tidak perlu khawatir. Namun sesuatu yang tidak biasa pun mulai terjadi saat itu. Malam itu di villa mewahnya, Pak Gandhi terbangun mendadak. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya ketika ia membuka matanya. Ia melihat bayangan besar di sudut kamar tidurnya, sosok yang sangat ia kenal dari ritual pesugihannya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Gandhi. Perlahan suara berat yang biasa ia dengar dalam ritual pun terdengar kembali. Kekayaanmu semakin besar, tapi waktumu semakin singkat. Tidak, kau sudah puaskan dengan mall itu bukan? Bukankah itu segera cukup? Dan ingat, kau juga sebentar lagi akan mendapatkan tumbal manusia segar. Itu anak buahku, si Karmin. Sosok itu tertawa dingin. Kau tidak akan pernah lepas dari perjanjian ini. Selama kau hidup, aku akan terus menuntut dengan lebih banyak. Setelah itu pun sosok itu menghilang. Pak Gandhi duduk di tempat tidur dengan wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya ia merasa takut akan nasibnya sendiri.
Ia menyadari bahwa meskipun mal itu menjadi sumber energi bagi entitas gelapnya, ia tetap tidak bisa lari dari bayang-bayang perjanjian yang telah ia buat. Sementara di sisi lain, kondisi Carmine semakin memburuk. Tubuhnya menjadi kurus kering dan ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sudah hampir 2 bulan berlalu. Dalam rasa putus asanya, ia akhirnya memutuskan untuk mengakui bahwa dia telah mengambil sebagian harta dari Pak Gandhi. Dorman yang menyadari bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Saat itu, suatu sore dengan bantuan istrinya, Carmine mendatangi rumah Dorman. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak penuh penderitaan. Dengan suara lemah ia pun berkata, "Pak Dorman, saya datang untuk meminta maaf, Pak. Maafkan saya karena saya sudah melakukan banyak kesalahan kepada Bapak dan juga kepada desa ini, Pak. Saya mohon sampaikan salam maaf saya kepada semua orang." Dorman terkejut melihat kondisi Carmine saat ini, tetapi ia menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. "Iya, men. Saya sudah maafkanmu sejak lama. Sudah, tidak ada gunanya menyimpan dendam. Kamu kok jadi kurus kering gini sih, men? Ada apa?" Carmine menangis mendengar kata-kata itu. "Tolong doakan saya, Pak. Saya juga tidak tahu apakah saya masih bisa selamat. Tapi saya tidak ingin mati seperti ini, Pak." Dorman dan keluarganya mendoakan Carmine saat itu. Namun, mereka berharap bahwa meskipun Carmine telah melakukan banyak kesalahan, ia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Namun Carmine sendiri tahu bahwa waktunya mungkin sudah tidak lama lagi di dunia. Di malam harinya ia hanya bisa berbaring di tempat tidur, merasakan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Dalam pikirannya, ia terus dihantui oleh bayangan Pak Gandhi dan juga keputusan kelam yang pernah ia buat. Sementara itu di villa mewahnya, Pak Gandhi mulai merasakan bahwa liburan ini mungkin menjadi pelarian terakhirnya. Semua kemewahan yang ia nikmati kini terasa hampa, karena ia tahu bahwa bayangan gelap perjanjian itu akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Malam Selasa Kliwon di bulan Suro, desa itu kembali dirundung suasana mencekam. Hari itu menjadi hari terakhir Carmine bernafas. Tubuhnya yang sudah sangat kurus dan lemah akhirnya menyerah pada rasa sakit yang terus menggerogotinya. Nafasnya saat itu tersengal-sengal sementara keluarga di sekelilingnya menangis dalam keputusasaan. Istrinya yang setia merawatnya hingga akhir hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan campuran kesedihan dan ketakutan yang mendalam. "Mas, bertahanlah mas, bertahanlah," bisiknya dengan suara parau. Namun tepat pada pukul 3 dini hari, Carmine mengembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya tampak penuh ketegangan, matanya terbelalak seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan di detik-detik akhir hidupnya. Sebuah jeritan melengking terdengar dari kamar itu, tetapi anehnya, tidak ada satupun orang di luar rumah yang mendengarnya. Pagi harinya kabar kematian Carmine mulai menyebar. Namun keluarga Carmine memilih untuk tidak mengungkap detail aneh yang mereka alami selama malam itu. Mereka hanya mengatakan bahwa Carmine meninggal karena sakit parah, tanpa menjelaskan hal-hal mengerikan yang terjadi. Namun bisik-bisik di desa segera mengaitkan kematian Carmine dengan keserakahannya di masa lalu. Beberapa warga percaya bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya. Bahkan beberapa orang menganggap kematian Carmine bertepatan dengan malam Selasa Suro bukanlah kebetulan, karena malam itu dikenal sebagai malam yang sangat sakral dan sering dikaitkan dengan dunia gaib. Jenazah Carmine dibawa ke masjid kecil yang berada di dekat mal itu. Masjid itu yang awalnya menjadi simbol harapan warga, kini menjadi saksi dari tragedi demi tragedi yang terus menggelayuti desa. Di sana para pelayat mulai berkumpul untuk melaksanakan sholat jenazah. Namun suasana masjid terasa berat. Beberapa warga yang datang mengaku merasa tidak nyaman. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasakan hawa panas yang tiba-tiba muncul di dalam masjid.
Padahal pagi itu cuaca begitu sejuk dan cukup dingin. Ketika imam masjid mulai mengatur barisan untuk sholat jenazah, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah belakang. Seorang wanita, salah satu tetangga Karmin, tiba-tiba jatuh ke lantai dan mulai berteriak-teriak. Jangan sholati dia, jangan sholati dia, dia sudah milikku. Teriak wanita itu dengan suara serak yang bukan miliknya. Suaranya terdengar seperti suara laki-laki yang berat dan juga penuh amarah. Semua orang di dalam masjid langsung gempar. Beberapa mencoba mendekati wanita itu, tetapi ia melawan dengan kekuatan luar biasa. Matanya melotot dan wajahnya terlihat mengerikan seperti bukan dirinya lagi. Dia milikku, jangan ganggu aku, dia sudah kubawa, teriaknya lagi. Beberapa orang tua di desa yang paham soal hal gaib pun segera mendekat. Mereka mencoba membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan wanita itu. Namun wanita itu malah tertawa dengan keras, membuat bulu kuduk semua orang yang ada di sana menjadi ketakutan. Sementara Pak Dorman yang hadir di masjid pun untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Karmin, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang yang sudah meninggal masih bisa menjadi pusat perhatian dari dunia lain. Ia mendekati salah satu tua desa, Pak Hadi, yang tampak khusyuk sedang membacakan doa. Pak Hadi, ini apa artinya, Pak? Kenapa bisa ada kejadian seperti ini? Tanya Dorman dengan wajah bingung. Pak Hadi hanya menggeleng pelan. Tidak tahu. Ini adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri, Man. Kita tahu apa yang Karmin lakukan di masa lalu, tapi sepertinya dia ada sok gaib yang menahan dirinya, Man. Sementara itu wanita yang kerasukan pun mulai tenang setelah beberapa orang membaca ayat-ayat Al-Quran di sekelilingnya. Namun sebelum pingsan, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terpaku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada kami. Dia tumbal pesugihannya. Jangan ganggu kami lagi. Bahkan masjid ini pun dibangun dari hasil gelap pesugihan itu. Ucap sok itu, sosok yang menjadi ingonan dari Pak Gandhi. Wanita itu jatuh pingsan dan saat itu suasana masjid menjadi hening. Imam masjid mencoba melanjutkan sholat jenazah, tetapi keraguan mulai muncul di antara para jemaah. Beberapa orang memutuskan untuk tidak ikut sholat karena takut akan konsekuensi gaib yang mungkin terjadi. Singkat cerita, setelah sholat jenazah selesai, prosesi pemakaman pun dilanjutkan. Namun suasana hati para warga tetap penuh dengan kegelisahan. Banyak yang mulai membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada Karmin dan ada apa hubungannya dengan Pak Gandhi. Beberapa bahkan mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang terjadi sejak mal itu dibangun. Ini semua pasti ada hubungannya loh. Mal itu, Gandhi, dan sekarang Karmin. Semua ini sudah tidak wajar. Desa kita yang dulunya damai, tentrem, sekarang jadi desa yang mengerikan. Pak Dorman mendengar pembicaraan itu, tetapi ia memilih untuk diam. Ia merasa bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah berdoa agar desanya kembali tenang dan terbebas dari pengaruh buruk yang terus menghantui. Sementara di tempat lain, Pak Gandhi yang sedang berada di kota untuk menikmati kekayaannya tidak menyadari apa yang terjadi di desa tempat dia berusaha. Dia juga di sana cukup tenang dan menyadari karena semalam ada malam Selasa Suro. Jadi dia sudah menyadari bahwa malam itulah para ingonanya itu sudah mengambil tumbalnya, termasuk kematian dari Karmin. Singkat cerita, Pak Gandhi pun akhirnya pulang dari liburannya. Dia tiba di desa, tempat di mana ada usaha mal itu. Setelah liburan panjang yang penuh kemewahan, ia merasa segar dan penuh semangat. Namun suasana desa yang biasanya tenang kini terasa berbeda. Tidak ada sambutan hangat dari para warga dan tatapan mereka penuh kecurigaan. Beberapa bahkan berbisik-bisik ketika melihat Gandhi melintas. Saat ia mendekati rumahnya,
Langkahnya dihentikan oleh sekelompok orang yang sudah menunggu di halaman. Di antara mereka terlihat Pak Dorman, Kiai Ahmad, seorang tokoh agama yang dihormati di desa, dan juga beberapa tetua desa lainnya. Wajah mereka penuh dengan keseriusan dan suasana tegang terasa menyelimuti udara. "Pak Gandhi, kami ingin bicara dengan Anda, Pak," ujar Kiai Ahmad dengan nada tegas namun tetap tenang. Gandhi pun mencoba tersenyum meskipun hatinya mulai berdebar. "Ada apa ini, Pak Yai? Kenapa semua berkumpul di sini?" Pak Dorman melangkah maju. "Kami ingin Anda menjelaskan sesuatu, Pak Gandhi. Karena banyak kejadian aneh terjadi sejak mal itu dibangun, Pak. Kemarin Karmin sudah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kami ingin tahu kebenarannya. Apakah Anda terlibat dengan sesuatu yang tidak seharusnya, Pak?" Gandhi terkejut dengan pertanyaan itu. Tetapi ia dengan cepat pun menguasai dirinya. "Ini apa maksudnya ya, Pak Dorman? Saya ini hanya seorang pengusaha lupa yang mencoba membantu ekonomi desa ini. Ya kalau Karmin meninggal karena sakit, apa hubungannya dengan saya, Pak?" "Pak Gandhi, jangan pura-pura ya, Pak. Kami sudah mendengar cerita dari beberapa sumber bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang melibatkan hal-hal gaib, Pak. Bahkan masjid kecil yang Anda bangun itu. Kami juga mendengar bahwa uang untuk membangunnya juga berasal dari pesugihan. Jika itu benar, ini adalah penghinaan besar bagi tempat ibadah kami, Pak." "Loh, ini berita apa, Pak? Ini berita tidak benar. Pak Kiai, saya ini seorang pebisnis, bukan dukun atau semacamnya. Masjid itu saya bangun dari keuntungan usaha saya. Tidak ada yang aneh di sini." Namun wajah para tokoh desa pun tetap keras. Mereka tidak terpengaruh oleh penjelasan Gandhi. Pak Dorman menatap Gandhi dengan tajam saat itu. "Kalau begitu buktikan. Kami sudah terlalu lama membiarkan kecurigaan ini berkembang ya, Pak. Kami ingin memastikan bahwa desa ini tidak menjadi korban dari keserakahan dan juga perbuatan kotor." Para kiai dan tetua desa pun memutuskan untuk melakukan doa bersama di masjid. Mereka percaya bahwa doa dan keberkahan bisa membuka kebenaran. Dengan persetujuan semua pihak termasuk Gandhi yang terpaksa mengikutinya, mereka pun memulai doa-doa pada malam itu. Dalam di masjid kecil itu, suasana hening. Para kiai dipimpin oleh Kiai Ahmad duduk dalam lingkaran dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suara mereka bergema lembut mengisi ruangan dengan ketegangan yang penuh makna. Namun semakin lama mereka berdoa, suasana di dalam masjid mulai berubah. Lampu di masjid tiba-tiba bergetar dan angin dingin yang tidak wajar bertiup dari arah pintu masuk. Beberapa warga yang ikut menyaksikan pun mulai merasa merinding. Tetapi mereka tetap diam dan mendukung para kiai dengan doa dalam hati. Ketegangan memuncak ketika tiba-tiba terdengar suara tawa berat yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu tidak berasal dari siapapun di masjid, tetapi terasa seperti datang dari langit-langit. Semua orang berhenti sejenak dan Kiai Ahmad segera memperkuat lantunan doa mereka. Tiba-tiba sebuah bayang hitam besar muncul di depan masjid itu. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi mata merahnya menyala dengan tajam. Dengan suara beratnya yang kembali terdengar. Siapa yang memanggilku?" Pak Gandhi yang sejak awal hanya duduk diam, dia mulai gemetar. Ia mengenali sosok itu. Itu adalah entitas gaib yang selama ini ia puja dalam ritual pesugihan. Sosok itu tampak marah tetapi juga tidak sepenuhnya terkejut dengan situasi ini. Kiai Ahmad berdiri dengan tenang meskipun wajahnya menunjukkan kewaspadaan. "Saya yang memanggilmu. Saya menghadirkanmu untuk menuntut kebenaran. Apa hubunganmu dengan Gandhi dan semua yang terjadi di desa ini?" Sosok itu hanya tertawa dingin. "Gandhi adalah milikku. Ia sudah menyerahkan dirinya kepadaku demi kekayaan. Mall besar itu adalah sarangku. Aku hidup dari ketakutan
dan keputusasaan yang terjadi di sana. Jika kau lapar dan haus, aku akan memangsa tumbal orang-orang yang berbelanja di mall itu. Keributan kecil terjadi di antara para warga yang mendengar pengakuan itu. Mereka mulai mengutuk Gandhi dalam bisikan, merasa dikhianati oleh seorang yang mereka kira hanya seorang pebisnis biasa. Kini Kiai Ahmad mengangkat tangannya meminta semua orang tenang. Bagaimana dengan masjid ini? Apakah benar masjid ini dibangun dari uang hasil pesugihanmu? Tentu saja. Gandhi berpikir bisa menutupi perbuatannya dengan membangun rumah ibadah. Tapi itu tidak akan menghapus dosanya. Semua yang disentuh oleh uang kotor akan membawa malapetaka. Gandhi pun langsung berdiri dengan wajahnya penuh ketakutan. Tidak, itu tidak benar. Aku hanya ingin membantu desa ini. Aku tidak berniat. Jangan berpura-pura, Gandhi. Kamu tahu kan konsekuensinya. Kamu tidak bisa lari dariku. Kiai Ahmad pun melanjutkan doanya dengan lebih khusyuk bersama para kiai lainnya. Mereka berusaha mengusir sosok gelap itu dari masjid. Suara lantunan doa semakin keras melawan tawa dingin sosok tersebut. Lama-kelamaan bayangan hitam itu pun mulai memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan pesan yang menggema di seluruh ruangan. Gandhi, aku akan kembali. Dan kau tidak akan pernah bisa lari dariku. Waktumu semakin dekat. Kau juga akan mengalami nasib sama seperti orang-orang yang telah menjadi korban pesugihanmu itu. Setelah sosok itu menghilang, suasana di masjid menjadi tenang kembali. Para warga terdiam mencerna semua yang baru saja terjadi. Pak Dorman mendekati Gandhi yang kini terduduk lemas di lantai. Gandhi, sebaiknya kau harus menutup mall itu. Kau telah membawa malapetaka ke desa ini. Kau telah menghancurkan kepercayaan kami, Gandhi, ujar Dorman. Gandhi hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu kini rahasianya telah terbongkar dan tidak ada lagi jalan untuk menyangkalnya. Ia kini pun harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, tidak hanya dari warga desa, tetapi juga dari sosok Ingon yang selama ini ia pikir bisa ia kendalikan. Hampir sebulan setelah kejadian mencekam di masjid, kehidupan Pak Gandhi berubah drastis. Ia yang dulunya penuh percaya diri kini menjadi sosok yang murung dan juga terlihat hancur. Dia sudah tidak ada semangat di dalam hidupnya. Warga desa jarang melihatnya keluar rumah dan ia bahkan tidak lagi mengurus mall yang sebelumnya menjadi kebanggaannya. Beberapa karyawan mall mengatakan bahwa Pak Gandhi sering terlihat berbicara sendiri di ruang kerjanya, seperti sedang berdebat dengan seseorang yang tidak nampak. Hari demi hari tekanan batin yang dialami Gandhi semakin terlihat. Ia tidak lagi mampu tidur dengan tenang. Seringkali ia berteriak ketakutan di tengah malam. Suara-suara aneh yang terus mengganggunya dan bayangan hitam yang pernah muncul di masjid kini menghantui setiap sudut pikirannya. Gandhi pun mulai kehilangan kewarasannya. Singkatnya, suatu malam yang sepi, Pak Gandhi kembali duduk di ruang kerjanya di dalam mall. Di atas meja kerjanya berserakan dokumen-dokumen yang seolah tidak pernah disentuh lagi. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Pikirannya penuh dengan penyesalan dan juga ketakutan. Ia tahu waktunya sudah dekat. Sosok gaib yang selama ini ia puja terus muncul dalam bayangannya, menuntut lebih banyak tumbal. Namun kali ini Gandhi tidak lagi memiliki apapun untuk diberikan. Mall yang menjadi pusat pesugihan itu kini tidak menghasilkan keuntungan seperti sebelumnya, karena banyak warga mulai menjauhnya atas akibat beredar kabar-kabar mengerikan yang terjadi di dalam mall itu. Selain itu juga desakan dari para tokoh desa untuk menutup mall pun semakin keras. Pak Gandhi merasa terjebak di tengah lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, seorang penjaga mall yang sedang berpatroli mendengar suara aneh dari ruang kerja Pak Gandhi. Ia mencoba mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, penjaga itu pun membuka pintu perlahan. Dan mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Pak Gandhi sudah tergantung di tangan ruangan.
Tubuhnya menggantung tak bernyawa dengan seutas tali yang terikat di langit-langit. Wajahnya membiru tetapi matanya tetap terbuka, seolah menyiratkan ketakutan yang luar biasa sebelum ajal menjemputnya. Di bawah tubuhnya ada sebuah kertas yang bertulisan tangan yang sulit terbaca. Namun inti penjelasannya adalah jelas. Aku tidak bisa lari. Mereka akan selalu mengejarku. Lebih baik aku mati sekarang. Berita kematian Pak Gandhi pun segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar kabar itu merasa ngeri, tetapi sebagian besar tidak terkejut. Mereka tahu bahwa hidup Gandhi sejak awal sudah dipenuhi dengan keserakahan dan perjanjian gelap. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dengan kematian Gandhi, keluarga besarnya memutuskan untuk menutup mal itu sepenuhnya. Mereka tidak ingin ada lagi masalah yang timbul dari bangunan tersebut. Proses penutupan mal pun disambut dengan lega oleh para warga desa yang selama ini merasa bahwa keberadaan mal itu membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. 1 bulan setelah mal ditutup, bangunannya pun mulai ditinggalkan. Tidak ada yang berani menyentuhnya apalagi mencoba untuk mengambil alihnya. Warga desa merasa bahwa tempat itu sudah dikutuk dan biarlah waktu yang akan menghapus jejaknya perlahan. Sementara itu masjid kecil yang dibangun di sebelah mal tetap berdiri dengan kokoh. Para tokoh desa termasuk Pak Dorman memutuskan untuk tetap menggunakan masjid tersebut sebagai tempat ibadah. Meskipun awalnya ada keraguan karena mengetahui bahwa masjid itu dibangun dari uang yang tidak jelas sumbernya. Mereka percaya bahwa tujuan penggunaan masjid lebih penting. Selama masjid itu digunakan untuk kebaikan, keberkahannya akan tetap ada. Kini Kiai Ahmad pun memimpin upaya pembersihan spiritual terhadap masjid itu. Selama beberapa hari, para tokoh agama dan warga desa pun bersama-sama mengadakan doa bersama, meminta perlindungan dan keberkahan untuk tempat itu. Setelah itu suasana masjid pun benar-benar berubah. Tidak ada lagi hawa aneh yang dirasakan, dan tempat itu kembali menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi para warga desa. Pak Dorman yang sejak awal menjadi salah satu orang yang paling kecewa dengan kejadian ini. Ia pun cukup merasa lega. Ia menyadari bahwa setiap manusia bisa berbuat salah, tetapi ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Kematian Pak Gandhi pun menjadi pelajaran besar bagi seluruh desa. Warga mulai lebih berhati-hati terhadap godaan keserakahan dan juga janji-janji manis yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Mereka juga semakin sadar akan pentingnya menjaga harmoni antara kehidupan duniawi dan juga spiritual. Desa itu perlahan kembali menjadi tempat yang damai, meskipun bayang-bayang dari peristiwa kelam itu akan menjadi bagian dari sejarahnya. Pak Dorman dan keluarganya kini terus melanjutkan hidup mereka dengan sederhana. Ana, putri bungsu Pak Dorman yang kini semakin dewasa, juga sering mendengar cerita-cerita dari ayahnya tentang betapa pentingnya menjaga kejujuran di dalam hidup. Sementara Dewa anak sulungnya juga belajar banyak dari pengalaman ini dan semakin giat menjaga keluarganya dari godaan duniawi. Hidup pun terus berjalan di desa itu. Masjid kecil itu kini menjadi simbol harapan dan juga pembaruan. Sementara bangunan mal yang kosong menjadi pengingat bisu tentang apa yang terjadi ketika manusia mengorbankan nilai-nilai kemanusiaannya demi kekayaan. Dalam ketenangan yang akhirnya tercipta, para warga berusaha melangkah maju meninggalkan masa lalu yang kelam, tetapi tidak pernah melupakannya. Cerita pun tamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan yang diucapkan dari saya bagi kalian semua. Oke, sampai di sini dulu dan sampai bertemu di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.